Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Di sini saya akan memberikan jawaban kepada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada ana di sini. Di sini tertulis tentang apa pengertian daripada sakaratul maut dalam pandangan Islam. Kapan seorang itu dikatakan dalam kondisi sakaratul maut? Kemudian bagaimana dahsyatnya sakaratul maut? Apakah semua orang merasakan sakaratul maut? Kemudian ciri-ciri orang yang sedang sakaratul maut dan dia husnul khatimah ataukah dia su'ul khatimah? Kemudian sakaratul maut yang paling ringan dan yang paling berat seperti apa? Kemudian amalan-amalan apa saja seorang muslim yang bisa mendapatkan kemudahan saat sakaratul maut? Dan hal apa saja yang harus dilakukan jika kita mengalami atau mendampingi seseorang yang sedang sakaratul maut dalam ajaran Islam, dan doa yang dibacakan kepada seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti saya akan ringkas dalam satu jawaban, karena sebenarnya ini pembahasan yang sangat panjang, memerlukan waktu yang lama. Tetapi saya akan usahakan singkat jawaban ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sakaratul maut artinya kita bicara tentang kematian. Dan kalau kita bicara tentang kematian, maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami sebuah kematian, siapapun Anda. Apakah Anda seorang pejabat, pemimpin, ataukah Anda rakyat? Apakah Anda orang kaya, bergelimang harta, ataukah Anda seorang yang miskin dan serba kekurangan dan memakan apa adanya? Apakah Anda anak kecil, orang dewasa, atau sudah tua? Apakah Anda laki-laki dan perempuan, semua akan merasakan kematian. Bahkan orang yang mulia atau jauh lebih mulia di antara kita, para nabi, para rasul, para ulama, mereka sudah merasakan apa yang disebut dengan kematian. Dan setiap hari kita bisa saksikan banyak orang yang mengalami kematian di sana di sini. Apakah Anda melihat secara langsung orang yang sedang sakaratul maut? Ataukah Anda dihabarkan ada tetangga Anda yang sedang meninggal atau sudah meninggal? Artinya bahwa kematian merupakan sebuah kepastian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Sungguh telah datang
kepada siapapun sakaratul maut, rasa sakit saat kematian, bil haq, dan itu benar adanya. Dan itulah yang membuat seseorang lari dari kematian itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah tahu bahwa kematian sebuah kepastian dan datang kepada kita pun tanpa ada sebuah pemberitahuan, dan kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan, maka selayaknya seorang muslim sudah harus persiapan. Dan Nabi SAW mengatakan, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa introspeksi diri. Harusnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bulan ini harus lebih baik daripada bulan kemarin, dan tahun ini harus jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, berusaha untuk mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditanya tentang makna daripada takwa, maka beliau mengatakan takwa itu al-khaufu minal jalil, seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal amalu bitanzil, seseorang berusaha untuk mengamalkan apapun yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wal qanaa'atu bil qalil, seseorang berusaha untuk qanaa'ah, merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, kecil ataupun besar. Kemudian wal isti'dad li yaumir rahil, dan berusaha untuk mempersiapkan hari di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa sakaratul maut akan berbeda. Apa yang akan dialami oleh seorang mukmin dan juga apa yang akan dialami orang-orang kafir, munafik ataupun fasik. Namun sebelumnya, bolehkah seseorang kemudian bercita-cita untuk meninggal? Karena ada orang-orang yang mungkin terlampau lama sakitnya sehingga terbaling berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kemudian terkadang seseorang kemudian berangan-angan untuk meninggal jauh lebih baik dibandingkan seseorang itu harus hidup. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dalam sebuah doa yang beliau selalu panjatkan, ahyini ma alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza alimta al-wafata khairan li, rawahu Nasa'i. Ya Allah, berikanlah kehidupan kepadaku jika menurutmu kehidupan itu lebih baik bagiku, tapi wafatkan diriku apabila kau tahu bahwa wafat itu jauh lebih baik dibandingkan hidupku. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga mengatakan apabila seseorang sudah tidak tahan hidup karena sebuah fitnah ataupun sakit atau apa yang menghalangi dia untuk lebih baik mati dibandingkan hidup, maka Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan diriku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkan diriku jika wafat itu jauh lebih baik dibandingkan diriku. Artinya ini kalau harus memang terpaksa seseorang itu karena sudah tidak tahan hidup, mungkin karena sakit yang berkepanjangan, atau mungkin karena fitnah yang tidak bisa ia hadapi, seperti yang terjadi kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika dihadapkan dengan fitnah kekuasaan, maka dia pun berdoa seperti apa yang diajarkan Nabi SAW. Doa seperti ini atau sesuatu yang terjadi kepada Zainab
ketika dihadapkan kepadanya fitnah harta yang begitu banyak, dia takut kalau seandainya harta itu memfitnah dirinya, maka dia pun berdoa seperti doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya boleh seseorang berdoa agar seseorang itu diwafatkan, dan juga seseorang itu meminta agar dipanjangkan usianya kalau memang seandainya kehidupan itu lebih baik, atau kalaulah seandainya kematian itu lebih baik, sehingga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, saya katakan di awal bahwa akan berbeda dengan perbedaan yang sangat jauh dengan kematian seorang kafir. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kaum Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika awrathnaha qauman akharin. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 25 sampai 28 Allah mengatakan, berapa banyak mereka kaum Fir'aun dan kaumnya yang meninggalkan istana-istana dan kenikmatan mata air, kemudian ladang-ladang dan tempat-tempat yang sangat mulia, dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang mereka kehendaki, tetapi Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Kemudian kenikmatan dunia, kadzalika awrathnaha liqauman akharin, begitulah kami wariskan kehidupan yang mereka tinggalkan kepada kaum yang lainnya. Artinya bahwa orang-orang seperti Fir'aun dan bala tentaranya yang kufur, mereka merasa bahwa mereka tidak akan meninggal, tidak akan mati. Akan tetapi semua manusia harus mati. Semua manusia harus meninggalkan dunia. Lihat apa yang terjadi. Kemegahan dunia mereka tinggalkan, kemegahan nikmat mereka tinggalkan, dan mereka wariskan kepada umat setelahnya. Begitulah kematian. Dan hakikat kehidupan itu at-tajmi' wa tafriq. Kita kumpulkan harta, setelah itu kita tinggalkan. Betapa banyak orang yang semasa muda dia menghabiskan waktunya hanya mencari dunia, tapi setelah tua dunia sudah diraihnya, tiba-tiba dia tinggalkan karena kematiannya. Kemana harta ini? Harta ini justru diwariskan terkadang oleh orang-orang yang tidak bermanfaat sama sekali bagi pewarisnya. Na'udzubillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala contohkan Fir'aun. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka ia akan dibenci perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, karena ketika di masa kehidupan dunia dia investasikan semua kekayaannya untuk akhiratnya. Dengan hartanya dia bangun masjid supaya membangun istana di sorga. Dengan kekayaannya dia membangun sarana-sarana pendidikan dakwah. Dengan kekayaannya dia memberikan sedekah kepada fuqara wal masakin, dan juga sayang dengan anak-anak yatim, membantu keluarganya dalam rangka silaturahim, dan begitu seterusnya. Sehingga walaupun dia habiskan seluruh harta kekayaannya di dunia, tapi harapannya mendapatkan ganti yang lebih baik di akhirat. Maka orang yang seperti ini saat detik-detik sakaratul maut akan cinta berjumpa dengan Allah, dan Allah pun akan cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang kehidupan dunianya dia habiskan hanya untuk berpoya-poya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bangun dengan kekayaannya istana di dunia, tanah-tanah luas di dunia, dia kumpulkan uangnya di ATM dan bank-bank yang terkadang tidak ada manfaatnya, hanya disimpan saja. Maka saat detik-detik wafatnya, dia tidak punya tabungan untuk akhiratnya. Dia tidak punya istana di sorga, dia tidak punya kebun di sorga, dia tidak punya kenikmatan di sorga. Maka ketika itu dia sangat membenci berjumpa dengan Allah karena harus meninggalkan kekayaannya di dunia. Maka ketika seperti itulah Allah akan benci berjumpa dengan dia.
Kematian bagi seorang mukmin adalah istirahat baginya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam Al-Qur'an, fama bakat alaihimus sama wal ardu wama kanu munzarin. Kematian Fir'aun dan bala tentaranya tidak membuat nangis langit dan bumi, dan mereka sedang menunggu apa yang mereka janjikan kepada yang Allah berikan kepada mereka, yang mereka tunggu-tunggu, berupa ditenggelamkannya mereka di Laut Merah, dan mereka tenggelam dalam kondisi kekufuran. Sebagian para ulama mengatakan seperti Imam Mujahid, innas sama wal arda yabkiyani alal mu'min. Sesungguhnya langit dan bumi itu akan menangis saat kematian seorang mukmin, sebagaimana langit dan bumi tidak akan menangis karena kematian orang kafir seperti Fir'aun dan juga bala tentaranya. Hal yang sama dikemukakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya langit menangis, bumi menangis karena kematian seorang mukmin. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, al-mautu rihanatul mu'min, bahwa kematian itu merupakan istirahat bagi seorang mukmin. Dan Al-Imam Malik Ibn Maghul telah mengatakan, balaghani anna awwala sururin yadkhulu 'alal mu'min al-mautu lima yara min karamatillahi wa thawabihi. Kata Malik Ibn Maghul, dia mengatakan rahimahullahu ta'ala, telah sampai kepadaku bahwa awal kebahagiaan yang masuk kepada seseorang yang beriman kepada Allah adalah kematiannya, karena dia melihat karamah Allah, kemuliaan Allah akan diberikan kepadanya, dan pahala Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan kepadanya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, al-mautu rahatul abidin, bahwa kematian itu istirahat bagi orang-orang yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Qatadah Ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, ketika dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian marra alaihi janazah, tiba-tiba ada jenazah lewat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mustarih minhu. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mal mustarih ya Rasulullah, apa yang Anda maksudkan mustarih? Mustarih itu artinya istirahat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al abdul mu'min mustarihun min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillahi, di mana seorang mukmin akan istirahat dari lelah letihnya kehidupan dunia dan juga hal-hal yang menyakitkan di kehidupan dunia, ila rahmatillah, karena dia akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Adapun kematian orang fajir, orang fasik, orang munafik, orang kafir, maka justru yang beristirahat adalah hamba-hamba yang masih hidup. Negeri-negeri akan aman, pohon-pohon akan aman, dan binatang-binatang akan aman. Justru seluruh manusia akan senang dengan kematiannya, karena negeri-negeri akan aman dengan kematiannya. Pohon-pohon dan binatang-binatang akan merasa aman dengan kematiannya, seolah-olah mereka bersyukur dengan kematian seorang hamba yang fajir, yang fasik, yang munafik, yang kafir. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang menyaksikan bagaimana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia satu-satunya manusia di bumi yang menyaksikan bagaimana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang wafat di hadapan dirinya. Sampai-sampai Ummul Mukminin radhiyallahu mengatakan, ma aghbat ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aituhu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, seseorang tidak mungkin mau mengalami kematian. Seseorang tidak mungkin mau mengalami kematian, kecuali, kata Aisyah radhiyallahu anha, kecuali setelah aku melihat min syiddati mauti Rasulillah, bagaimana dahsyatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha seolah-olah kalau memang kematian seperti yang dilihat oleh dirinya dari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang walaupun dahsyat tapi nampak tenang, nampak senang, tentu dia ingin meninggal seperti meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah seorang muslim sama dengan orang kafir?
juga akan mengalami sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap orang akan mengalami sakaratul maut. Jangan lagi orang biasa, orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang beriman sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengalami apa yang disebut dengan sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di pangkuannya saat-saat detik wafatnya. Dia mengatakan, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku dari keperitan saat kematian dan dari rasa sakit saat kematian. Rawahu Tirmidzi. Artinya bahwa Nabi SAW juga merasakan apa yang disebut dengan sakaratul maut, apa yang disebut dengan kematian. Makanya dia berdoa seperti itu. Maka Anda pun saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit yang panjang, kemudian Anda rasa-rasanya tidak bisa lagi hidup, mungkin Anda merasa bahwa sebentar lagi akan meninggal, dan itu mungkin bisa dirasakan orang-orang yang sakit parah mungkin ya. Walaupun sekali lagi bahwa sakit parah itu juga bukan tanda dari kematian. Betapa banyak orang yang sakit parah kemudian sehat lagi. Tapi umumnya orang-orang yang dalam kondisi seperti itu biasanya sudah dekat dengan kematiannya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi rasa sakit kematian, rasa keperitan saat kematian. Karena itu pula yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu berbeda alasannya seorang mukmin mengalami sakaratul maut dengan seorang kafir fasik yang mengalami sakaratul maut. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Jadi suatu ketika dia masuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ashadda harhamaka ya Rasulullah." Betapa dahsyatnya demam yang kualami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, innaka dzalika yushaddid alaina al-bala wa yudha'af lana al-ajru. Dia mengatakan, sesungguhnya demikianlah bala, ujian sangat berat kepada kami para nabi, tetapi itu semua agar Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untukku. Maknanya bahwa seorang mukmin apabila mengalami rasa sakit saat kematian, ketahuilah rasa sakit itu akhir dari penderitaan dan boleh juga akhir daripada pengguguran dosa yang pernah dia lakukan selama kehidupannya. Tetapi sakitnya orang-orang kafir boleh jadi itu sebuah awal pertanda bahwa itulah muqaddimah azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebelum kematiannya, na'udzubillah. Sebelum di sana ada azab kubur, sebelum di sana ada azabul akbar, neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kalla idza balagatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke tenggorokan dan dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkannya? Wakila man raq, siapa yang akan bisa menyembuhkan orang yang nyawanya sudah di kerongkongan? Tidak ada. Karena kematian itu idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang waktunya tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju, pas waktunya. Karena bagaimanapun al-hadaru la yamna'ul qadar. Anda menghindar dari kematian tidak mencegah takdir kematian. Kematian itu pasti akan mengejar kita. Aina ma takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun Anda berada, kematian itu akan mengejar kalian walaupun kalian di balik benteng yang sangat kokoh sekalipun. Tetap kematian itu akan datang dan sampai kepada kita. Karena kematian itu tidak bisa ditolak. Al-hadaru la yamna'ul qadar. Menghindar dari kematian itu tidak mencegah takdir kematian. Oleh karena itulah apabila sampai nyawa di tenggorokan, tidak ada yang bisa mengembalikan nyawa itu ke dalam badannya. Karena bagaimanapun kematian itu sebuah takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang mukmin tentunya ingin mendapatkan kematian yang husnul khatimah,
tidak mau mereka meninggal di atas su'ul khatimah. Lalu kapan seseorang dikatakan sedang sakaratul maut? Tentu kalau kita melihat kepada dunia medis tentunya ya, karena mungkin dalam beberapa riwayat hadis-hadis Nabi SAW tidak dijelaskan secara detail tentang alamat kapan seorang itu sedang sakarat maut dan akan dicabut nyawanya. Ada yang mengatakan ini dalam menurut penelitian medis saja ya, bahwa orang yang sedang sakaratul maut ketika nafas semakin berat, ketika nafas semakin berat, ya itu pun diisyaratkan, diungkapkan dalam surah Al-Qiyamah. Bisa Anda lihat pada surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30 gitu ya. Tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi beratnya orang yang sedang sakaratul maut, di mana nafasnya semakin berat, kemudian mengalami kelelahan yang luar biasa gitu ya. Kelelahan yang luar biasa, sebagaimana hadis Nabi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana lemahnya Nabi SAW saat sakaratul maut. Kemudian terkadang ada tanda berupa keringat di dahi. Berdasarkan hadis Ibn Buraidah dari bapaknya menceritakan bagaimana Nabi SAW mengatakan mautul mu'min bi araqil jabin, terkadang dilihat dari tanda-tandanya ada keringat di dahinya. Ataupun ada beberapa tanda yang lainnya ya, yang juga oleh ahli medis mungkin dijelaskan juga kan, seperti rasa dingin yang dirasakan mulai dari kaki ya, kemudian jari jemari dan begitu seterusnya itu ya. Atau terkadang dia merasa tidak betah di dalam tempat tidurnya, kalau dia sakit rasa-rasanya ingin pergi kemana, dia berteriak-teriak naudzubillah gitu ya. Tapi yang jelas bahwa yang merasakan dekatnya kematian adalah orang yang akan meninggal. Kita orang hidup tidak bisa melihat secara zahir orang ini akan mati atau tidak gitu, kecuali setelah nafasnya dicabut. Karena juga kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Medis ini hanya meneliti saja ya, karena kematian itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang sudah disangka mati rupanya hidup lagi. Ya, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kuasa dokter atau kuasa siapapun. Karena sekali lagi kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah rahasiakan kepada hamba-hambanya. Kita ini hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang, tetapi Allah berkahi usia kita. Kalaupun memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan kematian kita, tentu kita hanya mengharap kita ini meninggal dalam posisi husnul khatimah. Lalu apa tanda-tandanya seseorang itu meninggal dalam husnul khatimah? Ada yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu di atas ibadah, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan terus berdoa kepada Allah agar dia diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dia meninggal pada hari Jumat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam min Muslim, yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidakkah seorang mukmin meninggal di hari Jumat atau pada malam hari Jumat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah kubur. Kemudian yang kedua, meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan perut. Nabi SAW mengatakan, man mata fil batni fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia dikategorikan syahid. Atau meninggal karena tenggelam. Karena Rasul mengatakan asyuhadahu khamsah, bahwa orang-orang yang mati syahid itu ada 5 kelompok. Al-mat'un, kemudian wal mabtun, kemudian wal gharaqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, atau orang yang kejatuhan bangunan atau reruntuhan, atau yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga banyak lagi di antaranya tanda-tanda orang yang husnul khotimah, meninggal saat ibadah, meninggal di tempat-tempat ibadah, meninggal di waktu-waktu terbaik, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, minimalnya untuk meringankan orang yang sedang sakaratul maut itu? Yang pertama, talkinlah dia dengan kalimat la ilaha illallah. Talkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Dan tidak ada kalimat yang mudah diucapkan orang sedang sakaratul maut melebihi la ilaha illallah. La ilaha illallah.
tidak akan bisa, kalimat yang susah diucapkan, tapi kalimat ini bisa diucapkan. Aneh, bin ajaib. Ya, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang yang sedang mati kalian dengan la ilaha illallah. Ejahkan, ya. Karena hanya kalimat ini yang bisa diucapkan orang yang sedang sakaratul maut. Karena la ilaha illallah semua menggunakan huruf jaufi, huruf dalam, sehingga mudah diucapkan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Dan Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Karena la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Maka talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, bacakan surah Yasin saat detik sakaratul maut. Tentu bagi sebagian ulama yang mensahihkan tentang hadis-hadis yang membacakan surah Yasin, tapi yang melemahkan tidak perlu. Nabi SAW mengatakan, iqra'u Yasin ala mautikum. Bacakan Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Kata ulama fikih, sebab seseorang membacakan surah Yasin saat kematian, saat detik-detik sakaratul maut adalah mampu meringankan kematiannya, dan mampu meringankan ruhnya dicabut. Kenapa diantaranya? Karena surah Yasin terkandung padanya isi tauhid. Dijelaskan dalam surah Yasin itu bagaimana tentang tauhid, kemudian al-ma'ad, bagaimana kehidupan setelah kematian, kemudian juga busyra bil jannah, bagaimana dalam surah Yasin itu juga ada terkandung memberikan kabar gembira dengan sorga. Dan juga bagi orang yang mati di atas tauhid, seperti Allah mengatakan, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ketika Allah menceritakan dalam surah Yasin tentang kisah ashabu Yasin, ya, yang membela para nabinya, kemudian dia harus dirajam oleh kaumnya. Saat detik wafatnya dia mengatakan, dikatakan qila dkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Artinya bagi yang mensahihkan hadis ini, silakan baca saat sakaratul maut, ya, supaya mudah ruhnya itu keluar. Tapi bagi yang melemahkan hadis ini, ya cukup mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang sakaratul maut sendiri, ya, sebelum dia memarah gitu kan, kalau dia masih bisa mengucapkan kalimat, masih bisa bicara, maka perbanyaklah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku untuk menghadapi keperitan saat sakaratul maut dan sakit yang dihadapi saat sakaratul maut. Dan teruslah jangan lupa basahi lisan kita dengan zikrullah, syukur-syukur membaca Al-Quran. Karena ada satu kisah seorang anak muda yang sangat cinta dengan Al-Quran. Oleh salah seorang syekh diceritakan ketika dia mentalkin orang yang anak muda yang sangat cinta dengan Al-Quran, maka kalimat yang diulang-ulang oleh orang ini adalah suratul Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma baghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketika sampai kepada ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dia pun kemudian meninggal dunia. Artinya bahwa biasakan berzikir, biasakan membaca Quran bagi anda yang sudah sakit parah, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dalam kondisi seperti itu. Walaupun ulama mengatakan bahwa kematian seseorang itu disesuaikan dengan kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya biasa bermaksiat, maka dia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya di atas maksiat. Kalau hidupnya dia senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diwafatkan seperti itu, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada gambaran dari sebuah hadis. Hadis ini dari Bara bin Azib radhiyallahu an. Di mana Bara bin Azib ini menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan jenazah sementara liang lahat belum digali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bercerita di hadapan para sahabatnya tentang ruhnya seorang mukmin dan ruhnya orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya seorang mukmin apabila meninggal dunia, maka datanglah malaikat membawa kain kafan dari sorga, hanut minyak wangi dari sorga, kemudian ruh itu dibawa ke langit, maka harumnya semerbak ke langit. Kemudian para malaikat bertanya di langit, ruhnya siapa ini, ruhnya siapa ini? Maka orang ini, malaikat yang membawa ruh ini mengatakan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, mengambil nama terbaik bagi orang yang meninggal ini. Kemudian pintu langit pertama dibuka, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Akhirnya ruhnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, letakkan kembali ruhnya di
dalam jasadnya, tetapi amalannya angkat ke Illiyin, di tempat yang paling tinggi di sorga. Akhirnya ruh ini dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian ketika sampai di jasadnya, maka datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya siapa Rabbnya, siapa nabinya, apa agamanya. Tapi karena dia seorang yang beriman, Allah katakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Orang-orang yang beriman mantap jawabannya, sehingga dia akan bisa menjawab semua pertanyaan Munkar dan Nakir yang disebut dengan fitnah kubur. Apabila sudah dijawab dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bentangkan pintu dari sorga, hantarkan makanan, pakaian dari sorga. Kemudian tiba-tiba datang orang yang tampan, yang baik, mengajak bicara sampai tak sadar kemudian kiamat sudah hampir dibangkitkan. Maka dia pun mengatakan, siapa kamu? Baik sekali kau menemani diriku. Siapa kamu sebenarnya? Maka dia mengatakan, ana amaluka saleh, saya amalmu yang saleh. Tapi kalau orang kafir sebaliknya, menakutkan luar biasa, ya. Tetapi saat detik-detik sakaratul maut, seorang mukmin akan dicabut pelan-pelan ruhnya, dimulai daripada ujung jari kaki, jari tangan, sampai kemudian di tenggorokan. Dan ruh itu seperti tetesan air terakhir yang keluar dari mulut teko, di mana tenang begitu, kemudian dicabut dengan dihabarkan di telinganya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka malaikat yang membisikkan di telinganya mengatakan, jangan takut, jangan sedih, sorga sudah menantimu. Dan malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluar kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa itu akan tenang keluar. Kemudian setelah di tangan malaikat maut diserahkan kepada Rasulul Maut, kemudian dikasih kain kafan, minyak wangi, kemudian diterbangkan ke langit. Itulah indahnya ruhnya seorang mukmin. Tapi ruhnya orang kafir, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ringankan saat kita sakaratul maut. Dan ini jawaban dari pertanyaan, wallahu a'lam, mudah-mudahan terwakili semua pertanyaannya. Ya, sekali lagi jazakallahu khairan sudah memberikan pertanyaan seputar kematian. Mudah-mudahan jawaban ini walaupun tidak memuaskan, akan tetapi sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan. Kalau yang kurang nanti bisa ditambah atau ditanyakan kembali. Dengan kesempatan saya akan jawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan saya memberikan jawaban. Dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan datang dari diri saya dan dari syaitan. Saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi